Namaku Naila. Aku adalah wanita biasa dari keluarga sederhana. Tak ada harta yang bisa kubanggakan, tapi aku punya hati yang tulus dan kesetiaan yang tidak pernah main-main. Aku dibesarkan oleh seorang ibu tunggal yang selalu menanamkan bahwa kebahagiaan rumah tangga tak datang dari kemewahan, melainkan dari saling percaya dan saling mencintai. 5 tahun lalu, aku menikah dengan lelaki yang kupikir adalah takdirku, Raihan. Ia adalah lelaki pekerja keras yang kala itu masih berjuang membangun bisnis kecil di bidang percetakan. Kami bertemu saat aku bekerja sebagai kasir di toko alat tulis, tempat dia sering mencetak brosur dan spanduk. Awalnya dia hanya pelanggan biasa, tapi perlahan obrolan kami berlanjut di luar toko, hingga akhirnya menjadi lebih dari sekadar teman. Raihan bukan pria kaya, tapi dia punya semangat yang luar biasa. Dia tak segan begadang untuk menyelesaikan desain pelanggan, dan seringkali bercerita tentang mimpinya memiliki percetakan besar yang modern. Dan aku, gadis lugu yang mudah tersentuh oleh kerja keras dan mimpi-mimpi besar, langsung jatuh cinta. Saat Raihan melamarku, aku menangis bahagia. Meski lamaran itu tidak disertai cincin berlian atau pesta megah, hanya kalimat sederhana di ruang tamu kontrakan kecilnya, aku menerimanya tanpa ragu. Karena aku percaya, kebahagiaan bukan soal kemewahan. Aku ingin menjadi bagian dari perjuangannya. Menjadi istri yang setia saat dia jatuh, dan menjadi pelindung saat dunia menolaknya. Pernikahan kami pun digelar secara sederhana. Hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman dekat. Tidak ada gaun mewah, tidak ada riasan berlebihan. Aku mengenakan kebaya sederhana pinjaman dari tetangga, dan cincin kawin kami pun hanya perak tipis yang dibeli dari hasil kerja lembur Raihan selama sebulan. Namun, di balik semua kesederhanaan itu, aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Awal pernikahan kami diisi dengan kebersamaan yang hangat. Aku mulai berhenti dari pekerjaanku dan membantu Raihan di bisnis percetakannya. Mulai dari membukukan pemasukan, melayani pelanggan, hingga mengepel lantai toko. Tak jarang aku bangun lebih pagi untuk menyiapkan kopi dan makanan ringan bagi pelanggan yang harus menunggu lama. Semua kulakukan dengan senang hati, karena aku percaya kami sedang membangun masa depan bersama. Suatu hari Raihan datang dengan mata berbinar. Sayang, aku dapat klien besar dari perusahaan properti. Mereka pesan 1000 brosur per minggu. Ini bisa jadi peluang besar buat kita. Aku ikut melonjak senang. Aku peluk dia erat-erat. Dan malam itu, meski kami hanya makan mie instan berdua di lantai toko yang belum sempat dibereskan, kami tertawa bahagia. Kami sedang hidup dalam masa-masa penuh harapan. Setiap perkembangan kecil dalam bisnis Raihan selalu kami rayakan bersama. Saat ia berhasil membeli mesin cetak baru dari hasil kerja keras selama berbulan-bulan, aku memeluknya sambil menangis. Mesin itu bukan sekadar alat produksi, tapi simbol bahwa perjuangan kami mulai menunjukkan hasil. Kalau suatu hari bisnis ini maju, aku janji akan bahagiain kamu, kata Raihan sambil mencium keningku. Aku tersenyum. Aku sudah bahagia sekarang. Tapi rupanya, kebahagiaan tidak selalu bertahan lama. Lambat laun, Raihan mulai berubah. Setelah usahanya berkembang dan pelanggan semakin banyak, ia mulai jarang mengajakku bicara. Ia sering pulang malam dengan alasan meeting dengan klien atau menghadiri seminar bisnis. Awalnya aku percaya, karena aku tahu ia adalah pria ambisius. Tapi hatiku mulai terasa aneh. Ia menjadi lebih sibuk dengan ponselnya, sering lupa ulang tahunku, bahkan kadang lupa makan malam bersama yang dulu rutin kami lakukan. Saat kutanya, dia hanya menjawab singkat, "Aku capek, Nay. Jangan terlalu manja." Aku terdiam. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kubayangkan. Sejak kapan aku menjadi manja, hanya karena merindukan waktu bersama suami sendiri? Puncaknya, saat aku mencoba menciuminya saat dia baru pulang dari luar kota, dia justru menghindar. Aku lagi banyak pikiran, Nay. Tolong jangan ganggu dulu. Dan sejak itu, ia semakin menjauh. Kami tinggal serumah, tapi serasa dua orang asing. Ia tidur larut, kadang di sofa. Jika kutanya, dia bilang sedang lembur menyusun proposal. Tapi hatiku berkata lain. Suatu malam, aku tak bisa menahan rasa curiga. Aku membuka laptopnya saat dia pergi mandi. Dan saat kulihat isi email dan pesan-pesan di media sosialnya, duniaku runtuh.
Ada seorang wanita muda bernama Nadira, yang tampaknya bukan sekadar rekan bisnis. Obrolan mereka terlalu mesra untuk ukuran profesional. Bahkan ada foto mereka berdua sedang makan malam di restoran mewah, tempat yang belum pernah dia ajak aku kunjungi. Dalam hati, aku berharap ini hanya salah paham. Tapi ketika kutemui dia malam itu, menanyakan siapa Nadira, dia tidak menampik. Dia hanya teman kerja, jawabnya singkat, tapi sorot matanya penuh kebohongan. Kalau hanya teman, kenapa kalian peluk-pelukan di restoran? Kenapa kamu tidak pernah mengajakku ke tempat itu, padahal aku istrimu? Ia menghela napas panjang, lalu menjawab dengan dingin, karena kamu beda. Nadira itu bisa menyesuaikan gaya hidupku sekarang. Sedangkan kamu masih seperti dulu, terlalu sederhana. Aku terpaku. Napasku tercekat. Bibirku gemetar. Jadi selama ini aku dianggap beban? Padahal aku yang berdiri bersamanya dari nol. Aku yang ikut membangun usaha ini. Tapi hanya karena aku tidak berpenampilan mewah seperti wanita itu, aku jadi tak layak? Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku tidur dengan mata bengkak dan hati yang koyak. Aku mencoba bertahan. Kuharap Rehan akan sadar bahwa kesetiaan bukan diukur dari cara berdandan atau seberapa mahal tas yang kita pakai. Tapi harapanku pupus saat seminggu kemudian, Nadira datang ke toko kami, dengan pakaian mencolok dan senyum mengejek. Oh, ini istri sahnya, ya, katanya dengan nada merendahkan. Cantik juga kalau dibalut bedak pasar. Aku berdiri, mencoba tegar, meski tanganku gemetar. Tapi Rehan malah menarik tangannya dan menggandeng Nadira pergi begitu saja, tanpa peduli aku berdiri sendiri di toko itu. Sejak hari itu, aku tahu, perjuanganku tak lagi dihargai. Aku mulai berpikir, mungkinkah aku harus melepaskan? Tapi bagian terdalam dari diriku belum siap. Aku masih mencintai Rehan, bahkan saat dia menyakitiku. Aku masih berharap dia berubah, walau setiap harapan itu terasa semakin sia-sia. Namun satu hal yang pasti, aku mulai sadar, aku tak bisa selamanya menunggu keajaiban dari orang yang tak lagi mencintaiku. Jika Rehan memilih menjauh, mungkin sudah saatnya aku memilih untuk berdiri sendiri. Mungkin, cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan rumah tangga. Dan malam itu, saat aku menatap cermin dengan mata sembab dan wajah kusut, aku berbisik pada diriku sendiri. Jika dia bisa berubah, aku pun bisa. Tapi bukan untuk dia, melainkan untuk diriku sendiri. Pagi itu langit mendung, seolah tahu hatiku pun sedang kelabu. Sudah seminggu Rehan tak pulang ke rumah. Ia hanya mengirim pesan singkat bahwa ia harus mengurus proyek besar di luar kota bersama timnya. Tapi aku tahu itu hanya alasan. Setiap malam aku duduk menatap ponsel, berharap namanya muncul di layar. Namun yang kutemukan hanyalah kebisuan. Ketika ku kirim pesan, tak ada balasan. Telepon pun tak pernah dijawab. Akhirnya, aku memutuskan mendatangi kantor percetakan yang dulu kami bangun bersama. Hatiku dipenuhi degup cemas. Dalam bayanganku, aku akan melihat suamiku sedang bekerja, atau paling tidak bisa kutemui stafnya untuk menanyakan kabar. Tapi begitu aku melangkah masuk ke ruangan kantor itu, aku serasa ingin pingsan. Di dalam, duduk Nadira. Wanita itu mengenakan blazer merah terang dan celana panjang ketat, duduk di kursi yang dulu menjadi tempatku menyusun laporan keuangan. Ia sedang tertawa kecil sambil memainkan rambutnya, dan Rehan duduk di sebelahnya, tampak menikmati momen itu. Mereka terlihat seperti pasangan sah, padahal akulah istrinya. Naila, suara Rehan terkejut melihatku. Nadira menoleh, lalu tersenyum menyeringai. Oh, istri tua datang rupanya. Aku menelan ludah. Aku cuma mau tahu, Rehan, kamu serius memilih dia dan meninggalkan aku? Rehan berdiri, ekspresinya berubah dingin. Naila, jangan buat drama. Kamu tahu dari awal, aku hanya ingin berkembang. Kamu gak cocok lagi dengan duniaku sekarang. Jadi semua janji kita dulu, aku ikut kamu dari nol, Rehan. Aku yang bantu bersihin mesin, aku yang ngurus keuangan saat kamu bahkan gak bisa bedain untung rugi. Kamu lupa semua itu? Nadira tertawa pelan. Itu dulu, sayang. Sekarang Rehan butuh partner yang bisa tampil dan punya koneksi. Bukan yang bawa bekal nasi bungkus ke kantor dan pakai sandal jepit. Aku menatap Rehan,
berharap dia membela. Tapi dia hanya berdiri mematung. Tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Ia membiarkan wanita itu menghina istrinya sendiri. Air mata menetes di pipiku. Baiklah, kalau itu keputusanmu. Tapi ingat, Raihan, kamu mengusir istrimu demi pelakor. Dan suatu hari, kamu akan menyesal. Aku melangkah pergi dengan langkah goyah. Dunia seperti runtuh di atas kepalaku. Tak ada yang lebih menyakitkan dari dikhianati orang yang pernah kau percayai sepenuhnya. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Aku diabaikan sepenuhnya. Raihan tak lagi menghubungiku. Bahkan ia mulai memindahkan aset perusahaan ke nama Nadira. Rumah yang kutempati pun mulai ditagih cicilannya karena Raihan berhenti membayarnya. Hingga pada akhirnya, seorang petugas bank datang membawa surat pengosongan rumah. Rumah yang aku dan Raihan beli bersama, yang dulu kutata sendiri tanpa bantuan desainer, kini harus kutinggalkan karena Raihan memilih memberikan segalanya untuk Nadira. Aku duduk di ruang tamu itu, sendirian, memeluk bantal yang dulu kubordir sendiri untuk ulang tahun pernikahan kami. Semua kenangan seperti menampar wajahku, foto pernikahan kami, vas bunga hadiah pertama Raihan, dan tumpukan catatan mimpi yang pernah kami buat. Tangisku pecah. Bukan hanya karena kehilangan tempat tinggal, tapi karena kehilangan seseorang yang kucintai lebih dari hidupku sendiri. Hari itu aku resmi keluar dari rumah dengan hanya membawa 2 koper dan sedikit uang tabungan. Aku menumpang di rumah sepupuku, Rina, yang menyambutku dengan penuh empati. "Kenapa kamu diam selama ini, Nay?" tanya Rina sambil menggenggam tanganku. Aku hanya bisa menggeleng, menahan air mata. Aku masih berharap dia berubah. Rina menarik napas panjang. Dia sudah menghancurkan kamu, Nay. Jangan biarkan dirimu hancur 2 kali. Kata-kata Rina menampar kesadaranku. Ya, selama ini aku terlalu sibuk mencintai seseorang yang tak lagi mencintaiku. Aku mempertahankan rumah yang sudah dibakar dari dalam. Dan kini, aku harus memilih. Terus tinggal dalam abu, atau bangkit dan membangun dari awal. Namun dunia tak membiarkanku tenang. Beberapa hari setelah aku pindah, muncul kabar bahwa Nadira akan segera dinikahi secara siri oleh Raihan. Aku tahu ini bukan kabar bohong, karena Raihan bahkan mengirim pesan padaku untuk menerima kenyataan. Aku mau hidup tenang, Naila. Jangan ganggu kami lagi, tulisnya. Tenang? Setelah semua penderitaan ini? Setelah dia membuangku seperti sampah? Aku menangis sejadi-jadinya malam itu, bukan karena ingin Raihan kembali, tapi karena aku merasa direndahkan dan diinjak-injak tanpa ampun. Namun tangisan itu menjadi tangisan terakhir yang kubiarkan keluar dari kelemahan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi, menatap cermin, dan berkata pada diriku sendiri, "Cukup. Aku bukan korban. Aku akan jadi pemenang." Aku mulai dari bawah. Berbekal pengalaman membukukan keuangan usaha Raihan, aku menawarkan jasa sebagai akuntan lepas untuk UMKM kecil. Aku juga membuka layanan desain undangan digital secara online, sesuatu yang dulu kupelajari saat membantu usaha Raihan. Awalnya sepi, tapi perlahan mulai ada klien. Uang yang kudapat memang belum besar, tapi cukup untuk menyewa kamar kos kecil yang bersih dan nyaman. Rina membantuku promosi di media sosial, bahkan mengenalkanku pada temannya yang punya komunitas pebisnis perempuan. Setiap malam aku tidur dengan lelah luar biasa, tapi hatiku mulai terasa tenang. Tak ada lagi tangisan karena diabaikan. Tak ada lagi luka karena dibandingkan. Aku adalah Naila yang baru. Naila yang sedang membangun kembali hidupnya, tanpa Raihan, tanpa pelakor, tanpa pengkhianatan. Namun ternyata Tuhan punya cara unik dalam membuka jalan. Dalam sebuah event UMKM yang kuikuti, aku bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Bularas. Ia terkesan dengan presentasiku dan mengajakku makan siang setelahnya. "Kamu punya potensi besar, Naila. Aku suka semangatmu," katanya. "Kamu butuh investor?" Aku terbelalak. Saya tidak tahu harus jawab apa. "Saya belum punya rencana besar, Bu." Ia tersenyum. "Kalau kamu siap, kabari saya. Saya butuh orang seperti kamu." Percakapan singkat itu membuka peluang besar. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai sebagai manusia. Bukan sebagai pelengkap hidup orang lain,
tapi sebagai pribadi yang punya nilai. Aku mulai menata bisnis secara lebih profesional. Mengurus legalitas, membuat branding, menyusun strategi pemasaran. Aku membaca buku bisnis setiap malam, mengikuti webinar, dan mempekerjakan 2 orang staf muda untuk membantuku. Bisnisku mulai dikenal. Undangan digitalku viral di TikTok karena desain unik dan personalisasi yang menyentuh. Dan saat itu pula, perlahan Raihan mulai melihatku lagi. Suatu malam, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Kamu terlihat cantik di video wawancara kemarin. Kamu luar biasa, Naila. Aku salah besar. Itu dari Raihan. Tanganku gemetar. Dulu aku begitu mendambakan pesan semacam ini. Tapi sekarang, yang kurasakan hanya dingin dan kosong. Namun cerita belum selesai. Karena aku belum membalas dendam. Belum sepenuhnya. Aku tahu, balas dendam terbaik bukan dengan air mata atau amarah, tapi dengan kesuksesan. Dan hari itu semakin dekat. Hidup memang lucu. Dulu aku adalah istri sah yang bangga berdiri di samping suamiku, mendukungnya, membesarkannya, dan mengorbankan banyak hal untuknya. Tapi sekarang, aku bahkan tak tahu apakah ia masih ingat bagaimana wajahku saat tertawa bahagia. Aku masih ingat hari ketika Raihan datang ke kosanku tanpa memberi kabar lebih dulu. Sudah hampir 2 bulan kami tidak berbicara. Aku pikir dia datang untuk meminta maaf. Mungkin ada sisa nurani dalam dirinya. Tapi ternyata aku salah lagi. Raihan datang bukan dengan penyesalan. Ia datang dengan segunung kesombongan. Ini surat perceraian, katanya dingin sambil meletakkan amplop coklat di meja. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara marah, kecewa, dan nyaris tak percaya. Apa kamu gak pernah mikir, Raihan? Aku ini istri sah kamu. Kita menikah bukan seminggu 2 minggu. Aku bantu kamu bangun bisnis dari awal. Dan sekarang kamu datang hanya untuk menyerahkan kertas ini. Raihan menghindari tatapanku. Jangan membuat ini lebih rumit. Aku sudah berusaha baik-baik. Lagi pula, kamu juga sudah hidup sendiri, bukan? Aku dan Nadira akan segera menikah secara resmi. Napas di dadaku seperti berhenti sejenak. Menikah secara resmi? Jadi selama ini hubungan mereka masih sebatas siri? Dan sekarang dia ingin menghapus statusku agar bisa menikahinya secara legal? Aku mengepal tanganku kuat-kuat, menahan tangis. Tapi air mata tak bisa dibendung. Mengalir deras seperti banjir yang lama tertahan. Kamu tahu, Raihan, kataku pelan, selama ini aku masih berharap. Meski kamu menghancurkan aku masih berharap kamu sadar dan kembali. Tapi sekarang semuanya jelas. Aku berdiri, mengambil surat itu, lalu menatap matanya tajam. Kalau kamu ingin membuang aku, silakan. Tapi ingat, hidup berputar. Hari ini kamu yang punya segalanya, tapi suatu hari, kamu akan melihat aku berdiri jauh di atas kamu, bukan karena aku kejam, tapi karena aku belajar untuk tidak hancur. Proses perceraian berjalan cepat. Raihan, dengan koneksi dan uangnya, memudahkan segalanya. Ia bahkan mengajukan agar aku tak mendapat sepeser pun harta Gonogini dengan alasan bahwa semua properti dan perusahaan adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal, aku punya bukti bahwa aku turut membangun itu semua. Tapi aku tidak ingin menyeret diri dalam pertarungan hukum panjang. Aku memilih mundur. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku punya rencana lain. Setelah resmi bercerai, aku merasa seperti mayat hidup. Hari-hariku kosong. Tapi di sela kehampaan itu, ada bara kecil yang perlahan tumbuh. Amarah dan tekad untuk membuktikan siapa sebenarnya Naila. Rina, sepupuku yang setia, terus menyemangati. Ia bahkan meminjamkan sebagian tabungannya agar aku bisa memperbesar skala bisnisku. Desain undangan digitalku kini mulai mendapat banyak pesanan, dan aku mulai membuka jasa dekorasi kecil-kecilan untuk acara lamaran. Saat itulah aku bertemu kembali dengan Bu Laras, wanita baik hati yang pernah menawarkan investasi. Kamu masih terus berkembang, ya. Aku bangga melihat kamu, Naila, katanya di sebuah acara pameran UMKM. Aku tersenyum kecil. Saya hanya ingin hidup lebih baik, Bu. Ia menatapku lama. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara serius soal kerjasama?
Aku punya ide besar, dan aku butuh orang yang punya mental sekuat kamu. Hari itu jadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Aku diajak untuk bergabung membangun startup yang fokus pada produk kreatif digital, undangan, kartu ucapan, animasi acara, dan sebagainya. Bularas memodali, aku menjalankan. 2 tahun berlalu. Dan dalam 2 tahun itu, hidupku bertransformasi. Perusahaan kami, Naya Creative Studio, menjadi salah satu perusahaan rintisan yang paling cepat berkembang di bidangnya. Aku tak hanya jadi CEO, tapi juga sosok yang banyak diundang di seminar-seminar bisnis untuk berbagi inspirasi. Namaku mulai dikenal. Wajahku mulai muncul di artikel-artikel bisnis lokal. Tapi yang paling menyenangkan adalah, aku tidak lagi merasa kecil. Sementara itu, aku diam-diam mengikuti perkembangan Rayhan. Dari apa yang ku tahu, bisnis percetakannya mulai menurun. Banyak klien besar kabur karena kualitasnya menurun. Rayhan terlalu sibuk menggandeng Nadira untuk branding di sosial media, lupa bahwa yang terpenting adalah kualitas produk. Nadira memang pintar tampil, tapi ia tak punya kapasitas manajemen. Ia hanya cantik, bukan cerdas. Ia jago menarik perhatian netizen, tapi gagal mengelola bisnis yang membutuhkan ketelitian dan loyalitas pelanggan. Dan ketika klien kecewa, mereka tak kembali. Percetakan Rayhan mulai goyah. Aku tak pernah menyebar keburukan tentang mereka. Aku diam. Aku hanya bekerja keras. Tapi semesta tahu siapa yang tulus dan siapa yang licik. Suatu sore yang tak kusangka, Rayhan datang lagi. Tapi kali ini dia tidak datang sebagai lelaki angkuh seperti dulu. Ia datang dengan pakaian lusuh, wajah letih, dan mata penuh kesedihan. "Naila, boleh aku bicara sebentar?" katanya lirih di lobi kantor studionya yang kini milikku. Aku duduk tenang di balik meja. Wajahku datar. Hatiku tak lagi bergetar. Rasa itu sudah lama mati. "Kamu tahu," katanya dengan suara pelan, aku salah. Nadira pergi. Dia ambil uang perusahaan dan kabur. Bisnisku hancur. Aku cuma punya hutang sekarang. Aku menatapnya. Tidak ada rasa kasihan. Tidak ada simpati. Hanya kelegaan, bahwa yang dulu pernah menginjakku, kini merasakan sendiri tanah yang keras. "Aku minta maaf, Naila," ia berkata dengan mata berkaca-kaca. "Aku bodoh. Aku tinggalkan wanita terbaik yang pernah ada di hidupku." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Sayangnya, permintaan maafmu datang saat aku tak lagi membutuhkannya. Aku sudah memaafkan kamu, tapi bukan karena aku ingin kamu kembali. Aku hanya tak ingin masa laluku menjadi beban." Dia terdiam. Sejenak wajahnya menegang. "Rayhan," lanjutku, "aku sudah bukan wanita yang kamu abaikan dulu. Aku bukan istri yang kau hina karena sandal jepitku. Aku sekarang pemilik perusahaan yang dulu kamu remehkan." Rayhan tertunduk. "Aku tahu." Aku berdiri, mengisyaratkan pertemuan selesai. "Semoga kamu belajar dari ini semua. Tapi maaf, aku sudah tak ada ruang lagi untukmu dalam hidupku." Hari itu aku menatap langit sore dengan senyum tenang. Aku tak pernah merencanakan balas dendam yang menyakitkan. Aku hanya ingin bangkit. Tapi Tuhan tahu, cara terbaik untuk membuat pelaku sadar adalah dengan membiarkan mereka menelan hasil dari perbuatannya sendiri. Kini, aku tak lagi dibuang. Aku tak lagi dikasihani. Aku berdiri di tempat yang lebih tinggi, bukan karena ingin pamer, tapi karena aku pantas mendapatkannya. Dan di saat Rayhan menyesali keputusannya, aku justru mulai membuka hati pada seseorang yang hadir dalam hidupku, dengan cara yang sama sekali tak kuduga. Aku masih ingat malam pertama aku tinggal di kamar kos sempit berukuran 3x3 meter. Dindingnya lembab, kasurnya tipis, dan hanya ada satu kipas kecil yang bersuara seperti mesin rusak. Tapi entah mengapa, malam itu aku tidur dengan perasaan lebih tenang daripada saat aku masih tinggal di rumah mewah bersama Rayhan. Tak ada lagi teriakan. Tak ada lagi hinaan. Tak ada lagi rasa takut dikhianati setiap saat. Kehilangan suami, rumah, dan semua yang pernah aku perjuangkan memang menyakitkan. Tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, diriku sendiri. Aku tahu aku tidak bisa terus-menerus bergantung pada bantuan orang lain. Aku harus mandiri. Maka,
Aku mulai membuka jasa kecil-kecilan dari kamar kosku. Berbekal laptop tua dan koneksi internet seadanya, aku kembali menawarkan jasa desain undangan digital secara online. Dulu, aku pernah membantu Rehan membuatkan desain brosur. Dari situlah aku belajar menggunakan software desain sederhana. Dan kini, kemampuan itu menjadi harapan baruku. Aku membuat akun media sosial dengan nama Naila Kreasi Digital. Di sana aku unggah contoh undangan, kuotes pernikahan, hingga kartu ucapan digital. Awalnya tak banyak yang tertarik, tapi aku terus memposting setiap hari. Konsisten, meski hanya dilihat beberapa orang. Aku juga mulai menjajakan jasaku ke komunitas-komunitas perempuan dan ibu rumah tangga. Aku masuk ke forum UMKM dan aktif menjawab pertanyaan tentang desain promosi. Semua kulakukan sendiri. Dari menjawab chat, membuat desain, memasarkan, hingga mengatur keuangan. Bahkan aku sempat mengantarkan hasil print undangan digital ke rumah pelanggan menggunakan ojek online dengan biaya sendiri. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar sewa kos. Namun di antara lelah dan tangis yang sesekali muncul di malam hari, aku merasa satu hal, hidupku mulai kembali ke tanganku sendiri. Salah satu pelanggan awalku bernama Mbak Ayu, seorang ibu rumah tangga yang ingin membuat undangan digital untuk ulang tahun anaknya. Ia puas dengan desainku, lalu merekomendasikan jasaku ke teman-temannya. Dari situlah mulai muncul efek bola salju. Pelanggan datang dari rekomendasi mulut ke mulut. Ada yang pesan undangan lamaran, ada yang minta kartu ucapan untuk syukuran, bahkan ada yang ingin desain feed Instagram usaha kecil mereka. Nama, Naila Kreasi, perlahan mulai dikenal, terutama di kalangan pelaku UMKM. Suatu hari, Mbak Ayu meneleponku. "Nay, aku kenalin kamu ke temanku." Ya, dia punya komunitas pengusaha perempuan, dan mereka sering butuh jasa desain. Siapa tahu kamu bisa dapat proyek lebih besar. Aku tentu tak menolak. Dan dari perkenalan itulah, aku bertemu dengan seseorang yang mengubah arah hidupku. Bu Laras. Bu Laras adalah wanita setengah baya yang karismatik dan penuh wibawa. Ia seorang mentor bisnis dan juga investor untuk usaha kecil menengah. Waktu itu, ia datang sebagai narasumber di acara pertemuan komunitas UMKM tempat aku menjadi peserta. Setelah acara, aku memberanikan diri mendekatinya dan memperkenalkan diriku secara singkat. "Mbak Naila, ya? Desain undangannya cantik-cantik. Simpel tapi punya karakter," katanya sambil tersenyum hangat. Aku gugup, tapi menjawab, "Saya masih belajar, Bu. Tapi saya siap kerja keras." Bu Laras mengangguk. "Saya suka orang yang punya semangat seperti kamu. Nanti kita ngobrol lebih dalam, ya." Beberapa hari kemudian, aku diundang ke kantornya. Bukan pertemuan formal, hanya obrolan santai di kafe kecil. Di sana, aku menceritakan latar belakang hidupku, tentang pernikahanku yang kandas, tentang usaha yang kurintis dari nol, tentang mimpi-mimpiku yang dulu sempat mati. Bu Laras mendengarkan dengan serius, lalu menatapku dalam-dalam. "Saya percaya kamu punya potensi besar. Saya ingin mengajak kamu bangun usaha yang lebih besar. Tapi kamu harus siap kerja keras lebih dari yang pernah kamu lakukan." Hatiku bergetar. "Saya siap, Bu." Dan hari itu menjadi titik balik hidupku. Kami mendirikan sebuah startup bernama Naya Creative Studio, berfokus pada jasa desain digital untuk berbagai kebutuhan acara, UMKM, hingga perusahaan. Aku menjadi CEO, dan Bu Laras sebagai investor sekaligus mentor. Awalnya aku merasa tak layak duduk di kursi CEO. Tapi Bu Laras menegaskan bahwa pemimpin tak harus tahu semua, tapi harus punya kemauan belajar dan hati yang kuat. Aku merekrut 2 staf muda, Dita dan Riko, anak-anak kreatif yang baru lulus kuliah tapi punya semangat luar biasa. Bersama mereka, aku mulai membangun sistem kerja, mendesain ulang branding, dan memperluas jangkauan bisnis. Kami mulai menerima proyek dari perusahaan lokal, membuat undangan digital, video ucapan ulang tahun karyawan, kartu elektronik untuk hari besar, dan konten kreatif lainnya. Kami juga membuka layanan custom yang membuat pelanggan merasa spesial karena desain dibuat sesuai cerita mereka. Pelanggan kami bertambah. Followers media sosial naik drastis. Bahkan,
Kami pernah masuk artikel di majalah UMKM sebagai salah satu startup kreatif dengan pertumbuhan tercepat. Aku tak lagi sekadar bertahan hidup. Aku mulai hidup. Tapi di balik semua kesibukan itu, aku tak lupa satu hal, diriku sendiri. Aku belajar mencintai diriku lagi. Belajar tertawa tanpa rasa takut. Belajar memaafkan tanpa berharap mereka akan menyesal. Aku membeli baju-baju baru, bukan untuk menarik perhatian siapapun, tapi untuk menghargai tubuhku yang dulu terlalu sering diremehkan. Aku mulai rajin membaca buku motivasi dan spiritualitas. Aku menghadiri kelas pengembangan diri. Bahkan aku kembali menulis jurnal, menuliskan mimpi-mimpi yang dulu kukubur karena merasa tak pantas. Dan dalam salah satu acara seminar, aku diundang sebagai pembicara. Di hadapan puluhan wanita yang datang dari berbagai latar belakang, aku berdiri membagikan kisah hidupku, tanpa air mata, hanya dengan keyakinan bahwa luka bisa menjadi kekuatan. Jangan biarkan siapapun menentukan harga diri kalian, kataku saat itu. Kalau ada yang membuang kalian karena dianggap tak layak, buktikan bahwa kalian bisa bersinar lebih terang tanpa mereka. Seketika, tepuk tangan menggema. Aku melihat beberapa peserta menangis. Dan di saat itu pula, aku tahu, semua rasa sakitku tidak sia-sia. Aku telah menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Tapi ternyata, dunia ini kecil. Beberapa bulan kemudian, saat aku hadir di pameran wirausaha, aku melihat Raihan. Ia tampak lusuh, mengenakan kemeja kusut dan berdiri di booth kecil di pojok ruangan. Ia bukan lagi pria percaya diri yang dulu menggandeng Nadira dengan kepala tegak. Aku tidak menyapanya. Tapi aku tahu ia melihatku. Matanya mengejarku dari kejauhan, penuh ragu dan rasa malu. Dan saat itulah aku tahu, aku telah benar-benar bebas. Kini aku berjalan dengan kepala tegak. Aku bukan istri yang dibuang, bukan wanita yang kalah oleh pelakor. Aku adalah Naila, CEO Naya Creative Studio, wanita mandiri, tangguh, dan berdaya. Aku tidak butuh pengakuan dari Raihan. Tidak butuh permintaan maaf Nadira. Mereka adalah bagian dari masa laluku yang telah membentukku, tapi tak lagi bisa menyakitiku. Karena aku sudah bangkit. Dan aku baru saja memulai langkah besar menuju puncak yang lebih tinggi. Tak terasa 2 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan rumah mewah itu, rumah tempat aku dulu tinggal bersama Raihan. Kini aku tinggal di apartemen sendiri. Bukan apartemen mewah yang penuh kemewahan palsu seperti milik Nadira, tapi apartemen sederhana yang kubeli dengan keringat dan perjuanganku sendiri. Perusahaan yang dulu hanya berupa jasa desain digital rumahan, kini sudah tumbuh menjadi sebuah perusahaan kreatif profesional dengan kantor sendiri di pusat kota. Nama kami berubah dari Naya Kreasi menjadi Naila Creative Group, dan kami membuka divisi-divisi baru, video editing, branding produk, manajemen konten sosial media, bahkan pelatihan digital untuk UMKM. Aku memiliki lebih dari 30 karyawan, dan setiap dari mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami jatuh dan bangkit. Aku lebih memilih merekrut anak-anak muda yang susah mendapat kesempatan kerja, mereka yang pernah diremehkan, seperti aku dulu. Satu hal yang selalu kutanamkan di perusahaan ini adalah rasa berharga. Aku ingin semua orang yang bekerja bersamaku tahu bahwa mereka punya potensi. Tak ada yang lebih memuaskan daripada melihat mereka tersenyum bangga atas hasil kerja mereka sendiri. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kaca besar di ruang kerjaku. Dengan blazer putih dan celana bahan yang pas tubuh, rambutku ditata sederhana namun elegan. Di wajahku, terlukis kepercayaan diri yang tak lagi rapuh. Bu Naila, media dari majalah bisnis sudah tiba, ujar sekretarisku lewat intercom. Aku mengangguk. Persilakan masuk. Hari ini, aku akan diwawancarai oleh salah satu majalah bisnis ternama. Mereka ingin mengangkat kisahku sebagai salah satu pengusaha perempuan inspiratif di Indonesia. Aku tak pernah menyangka, kisah getirku bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Wawancara berjalan lancar. Mereka bertanya bagaimana aku bisa bangkit, bagaimana aku mengelola tim, dan bagaimana aku mengubah luka menjadi kekuatan. Saat wartawan menanyakan soal masa laluku, aku hanya tersenyum. Dulu, saya pernah dicampakkan dan diremehkan, ucapku. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari sanalah saya tahu siapa diri saya sebenarnya. Sebelum pergi,
Wartawan wanita itu menatapku dalam. Kamu inspirasi, Bu Naila. Semoga banyak wanita lain bisa belajar dari kisahmu. Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hati aku berbisik, semoga begitu. Namun, hidup memang suka memberi kejutan. Sore harinya, saat aku baru selesai memimpin rapat mingguan dengan tim marketing, salah satu staf administrasi menghampiriku tergesa-gesa. Bu Naila, ada seorang pria bernama Rehan, dia ingin bertemu dengan ibu. Katanya penting. Jantungku berhenti sejenak. Nama itu, setelah sekian lama, kembali datang padaku. Aku terdiam beberapa detik. Suruh dia tunggu di lobi. Aku akan ke sana. Dengan langkah tenang, aku turun ke lobi kantor. Di sana, Rehan duduk dengan tubuh agak membungkuk, wajahnya kusut dan tampak jauh berbeda dari pria sombong yang dulu meninggalkanku. Matanya tampak lelah, kantung matanya hitam, dan pakaiannya tidak terawat. Ia berdiri begitu melihatku, tapi tak berani menatap langsung ke mataku. Naila, apa kabar? Tanyanya dengan suara pelan. Aku baik. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Tanyaku tenang, tapi tegas. Dia menghela napas berat. Aku tahu aku tak pantas. Tapi aku butuh bantu. Aku langsung memotong, kalau kamu datang untuk bicara soal bantuan, kamu salah alamat. Aku bukan lagi istrimu. Ia menunduk. Naila, aku kehilangan semuanya. Nadira kabur bawa uang perusahaan. Aku ditipu. Sekarang aku berutang miliaran. Aku benar-benar hancur. Aku menatapnya tanpa perasaan. Dulu, aku pernah bermimpi bisa melihatnya menyesal. Tapi saat hari itu benar-benar tiba, aku tak merasa bahagia, tak merasa puas, hanya kosong. Mungkin karena aku sudah terlalu jauh dari masa lalu itu. Maaf, Rehan, kataku akhirnya. Kamu membuat pilihanmu sendiri. Dan aku pun begitu. Sekarang, jalan kita sudah berbeda. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu sudah sangat berubah. Aku tersenyum tipis. Ya, aku berubah karena aku harus bertahan hidup dari luka yang kamu buat. Aku tak menambah sepatah kata pun. Dengan sopan, aku meminta satpam mengantarnya keluar dari gedung. Setelah Rehan pergi, aku berdiri di balkon kantor, menatap langit sore yang kemerahan. Ada perasaan lega yang tak bisa kujelaskan. Aku tahu, aku telah menang. Bukan karena dia menyesal, tapi karena aku berhasil mengangkat diriku sendiri tanpa dia. Dan di saat seperti itu, seseorang datang membawa senyum yang berbeda. Seseorang yang pelan-pelan menempati hatiku, Arga. Arga adalah salah satu pemilik startup teknologi yang pernah bekerja sama dengan perusahaanku. Kami sering berdiskusi soal proyek, tapi di luar itu, ia selalu menunjukkan perhatian dan ketulusan yang membuatku merasa dihargai, bukan hanya sebagai mitra kerja, tapi sebagai perempuan. Tanpa kata-kata manis berlebihan, tanpa janji muluk, Arga datang dengan ketenangan yang kurindukan. Ia tak menuntut apa-apa. Ia tak peduli masa laluku. Yang ia lihat hanya aku yang hari ini. Suatu malam, setelah acara peluncuran platform digital baruku, ia mengajakku makan malam di restoran kecil yang tenang. Naila, katanya, menatapku penuh keyakinan. Aku tahu kamu wanita kuat. Kamu tak butuh diselamatkan. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin jadi tempatmu pulang. Aku terdiam. Kalimat sederhana itu menampar hatiku lebih dalam daripada semua janji Rehan dulu. Bukan karena mewahnya, tapi karena kejujuran dan kehangatan di dalamnya. Dengan suara pelan, aku menjawab, aku tak bisa janjikan cinta yang sempurna, Arga. Hatiku sudah pernah hancur. Ia tersenyum dan menggenggam tanganku. Aku tak butuh yang sempurna. Aku hanya ingin jadi pria yang mencintaimu tanpa syarat. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku merasakan cinta yang tak menyakitkan. Kini aku berdiri di atas panggung besar, di sebuah acara penghargaan bisnis wanita nasional. Di tanganku, ada piala bertuliskan, pengusaha perempuan paling inspiratif tahun ini, Naila Creative Group. Tepuk tangan membahana. Kilatan kamera menyorot wajahku. Tapi yang kutatap hanyalah dua orang di barisan depan. Ibuku yang kini memeluk cucunya, anak dari adikku, dan Arga,
Pria yang dengan bangga berdiri sambil mengangguk padaku. Dulu aku pernah dihancurkan oleh cinta yang salah. Tapi kini aku bangkit, menjadi pemilik perusahaan besar, wanita mandiri, dan wanita yang tahu nilai dirinya sendiri. Dan untuk Rehan, aku hanya punya satu kalimat. Penyesalanmu datang terlambat. Sudah 3 bulan sejak Rehan datang memohon bantuan kepadaku. Dan selama itu pula, aku tidak pernah membuka satu pun pesannya. Entah sudah berapa kali ia mencoba menghubungi lewat nomor baru, akun media sosial, bahkan email. Tapi aku sudah bukan wanita yang dulu akan luluh hanya karena kalimat, aku menyesal. Yang lucu adalah, dulu aku berdoa agar Rehan menyesal. Aku ingin dia tahu sakitnya diabaikan, rasanya dikhianati, dan perihnya dihancurkan harga dirinya. Tapi setelah penyesalan itu datang, aku hanya merasa datar. Hari itu, aku sedang berada di sebuah event seminar motivasi bisnis sebagai pembicara tamu. Setelah berbicara di depan ratusan peserta tentang bagaimana aku membangun perusahaan dari nol, seorang panitia mendatangiku dengan wajah canggung. Bu Naila, ada seseorang yang memaksa ingin bertemu Anda. Kami sudah menolaknya, tapi dia bilang dia mantan suami ibu. Aku menarik napas pelan. Namanya Rehan? Panitia itu mengangguk. Biar aku yang temui, kataku tegas. Meski hati kecilku enggan, tapi aku tahu waktunya sudah tiba untuk menyelesaikan semuanya. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Aku berjalan ke belakang gedung tempat pria itu menunggu. Dan di sana, berdirilah Rehan. Pucat, kurus. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Matanya sembab seperti habis menangis. Naila, katanya lirih. Akhirnya kamu mau temui aku. Aku berdiri beberapa meter darinya. Jarak itu cukup. Jarak antara masa lalu yang sudah mati dan masa depan yang sedang kulindungi. Ada apa lagi, Rehan? Tanyaku, tanpa basa-basi. Aku tahu aku keterlaluan. Aku bodoh. Aku buta. Aku tinggalkan kamu demi wanita yang cuma manis di awal dan hancurkan hidupku. Aku kehilangan segalanya, perusahaan, rumah, mobil, semua. Nadira bawa kabur uang, dan sekarang aku dikejar utang. Aku tetap diam. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Kamu satu-satunya yang pernah tulus padaku. Kamu istri terbaik yang pernah aku miliki. Aku masih cinta kamu, Naila. Tolong beri aku satu kesempatan. Cinta? Kata itu tak lagi punya kuasa apapun bagiku bila keluar dari mulut Rehan. Aku mengangkat wajahku. Rehan, kamu bilang masih cinta? Lalu waktu kamu menginap di apartemen Nadira, saat aku sendirian menangis di rumah, itu apa? Saat kamu membela dia dan mengusirku, itu cinta? Ia menunduk, suaranya terputus-putus. Aku bodoh. Aku tertipu. Rehan, potongku, tajam, aku sudah bukan wanita yang sama. Luka yang kamu beri sudah sembuh. Tapi lukanya meninggalkan bekas. Dan bekas itu selalu mengingatkanku untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia maju setapak. Aku mau memperbaiki semuanya, Naila. Kita bisa mulai lagi dari nol. Kamu sukses sekarang. Aku bisa bantu. Aku tertawa sinis. Oh, jadi sekarang setelah kamu tahu aku berhasil, kamu ingin ikut? Saat aku jatuh, kamu buang aku. Dan saat aku naik, kamu datang minta tempat duduk. Dia terdiam. Aku menatapnya dengan pandangan dingin. Rehan, kamu datang terlambat. Aku sudah memilih jalan hidupku. Aku sudah punya seseorang yang benar-benar mencintaiku, bukan hanya saat aku cantik atau kaya, tapi bahkan saat aku hancur. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen bersama Arga. Ia menggenggam tanganku erat sambil menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Tadi kamu bertemu Rehan, ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Iya. Dia datang bawa penyesalan, tapi penyesalan itu tidak cukup untuk memperbaiki semua yang sudah hancur. Arga memandangku lekat-lekat. Kalau kamu mau bicara tentang dia, aku siap mendengar. Aku menoleh padanya. Tidak perlu. Masa lalu itu sudah selesai? Yang penting sekarang, aku bersamamu. Ia mencium tanganku lembut. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu, Naila.
Kamu terlalu berharga untuk dilukai. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aman. Beberapa minggu kemudian, aku diundang menjadi pembicara di Seminar Nasional Wanita Mandiri. Di tengah-tengah sesi, seorang peserta bertanya, "Bu Naila, apa yang paling menyakitkan dalam perjalanan Ibu?" Aku terdiam sejenak, lalu menjawab dengan senyum kecil, "Yang paling menyakitkan adalah saat aku dicintai oleh seseorang yang hanya melihat fisik dan kekayaan, tapi tidak pernah melihat nilai jiwaku. Tapi justru dari luka itulah aku belajar mencintai diriku sendiri." Ruangan hening sesaat, lalu disambut tepuk tangan yang membahana. Suatu pagi, saat aku membuka email bisnis, aku menemukan sebuah pesan dengan subjek, "Permohonan maaf proposal." Dari siapa lagi kalau bukan Raihan? Isi emailnya panjang. Ia menceritakan tentang perusahaannya yang bangkrut, tentang utangnya, tentang rasa bersalahnya, tentang Nadira yang pergi begitu saja setelah menjual semua aset. Ia juga menyisipkan proposal kerjasama, berharap bisa menjadi vendor kecil untuk proyek digitalku. Aku hanya tersenyum. "Terlambat, Raihan. Terlalu terlambat." Aku menulis balasan singkat. "Terima kasih atas penawarannya. Namun untuk saat ini, kami sudah memiliki tim tetap yang menangani proyek serupa. Semoga Anda segera menemukan jalan terbaik." Naila. Di balik semua luka dan pengkhianatan, Tuhan menyimpan keadilan dalam bentuk yang paling indah. Aku tak perlu membalas dengan dendam. Aku cukup berhasil, dan itu adalah balas dendam terbaik. Raihan kini menjadi bayangan dari pria yang dulu merasa paling tinggi. Sementara aku, wanita yang dulu ia campakkan, kini menjadi sosok yang ia cari saat segalanya runtuh. Sayangnya, dia datang setelah aku menemukan seseorang yang mencintaiku dengan tulus. Arga melamarku dengan sederhana di kebun kecil di rumah barunya. "Naila, aku tahu kamu pernah hancur, tapi kamu tak pernah hilang. Aku ingin menghabiskan hidupku bersamamu. Maukah kamu menjadi istriku?" Mataku basah. Aku mengangguk. "Ya," dengan seluruh hatiku. Dan saat itu aku tahu, penyesalan Raihan tak akan pernah sebanding dengan kebahagiaan yang aku dapatkan sekarang. Mentari pagi menerobos masuk ke sela-sela jendela besar rumah kami. Harumnya aroma kopi dan suara lembut Arga yang bersenandung di dapur membuat suasana begitu damai. Ini adalah rutinitas baruku, bukan dalam kemewahan yang hampa, tapi dalam ketenangan dan cinta yang tulus. Aku melangkah keluar dari kamar, masih dengan baju tidur sutraku. Di meja makan sudah tersaji roti panggang, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk segar. "Pagi, calon istri," sapa Arga sambil mengecup keningku. Aku tertawa kecil. "Pagi juga, calon suami paling sempurna." Setelah semua badai yang kulewati, rasanya seperti mimpi bisa menjalani hari-hari seperti ini, tenang, nyaman, dan penuh kasih. Bukan lagi menjadi wanita yang menanti-nanti perhatian dari suaminya yang sibuk dengan pelakor, bukan lagi wanita yang dipinggirkan dari rumah tangganya sendiri. Kini aku adalah wanita yang dihargai, dipeluk ketika lelah, dan dipandang dengan mata yang penuh kekaguman. Beberapa minggu setelah lamaran, kami menikah dalam acara yang hangat dan sederhana. Hanya keluarga dekat, sahabat sejati, dan beberapa rekan bisnis yang benar-benar mengenal kami. Tak ada pesta besar, tak ada undangan ratusan. Tapi ada satu hal yang melimpah, kebahagiaan. Saat berjalan di pelaminan, mengenakan gaun putih sederhana yang aku rancang sendiri, aku bisa melihat wajah-wajah yang tersenyum tulus padaku. Dan yang paling membahagiakan, aku tak lagi sendiri. Aku berjalan menuju masa depan bersama lelaki yang mencintaiku sepenuh hati. Arga menggenggam tanganku erat sepanjang acara, seolah ingin mengatakan, "Kamu aman sekarang. Aku di sini." Beberapa bulan setelah pernikahan kami, aku dan Arga membuka yayasan sosial yang fokus membantu perempuan korban KDRT dan perselingkuhan. Aku memberi nama yayasan itu, Rumah Naila. Di dalamnya, para perempuan yang dulu pernah hancur seperti aku mendapatkan bimbingan, terapi, pelatihan kerja, dan yang paling penting, dukungan emosional. Banyak dari mereka datang dengan mata sembab dan hati penuh luka. Tapi perlahan, satu persatu mereka bangkit kembali, berdiri lebih kuat. Di sebuah sesi sharing, seorang wanita menangis sambil menggenggam tanganku. "Bu Naila, saya hampir bunuh diri karena suami saya selingkuh.
Tapi setelah dengar kisah ibu, saya tahu saya juga bisa sembuh. Aku memeluknya erat. Kita semua bisa sembuh, asal kita mau mencintai diri sendiri. Satu sore yang teduh, aku dan Arga duduk di beranda rumah, menatap langit jingga. Ia menggenggam tanganku sambil berkata, "Kadang aku iri pada masa lalumu." Aku menoleh dengan heran. "Iri? Kenapa?" "Karena luka-luka itu menjadikanmu sekuat ini. Dan kekuatanmu, itu yang membuatku jatuh cinta." Hatiku meleleh. Tak pernah ada hari bersamanya yang hambar. Ia selalu tahu bagaimana cara mencintaiku tanpa harus menyakiti. Di tengah-tengah semua kebahagiaan itu, kabar tentang Raihan dan Nadira sempat muncul di berita lokal. Ternyata Nadira ditangkap karena kasus penipuan investasi dan penggelapan dana dari beberapa klien penting Raihan dulu. Perusahaan yang sempat ia ambil alih dari Raihan benar-benar bangkrut. Dan Raihan kini bekerja sebagai sales asuransi, berjuang dari bawah lagi. Saat melihat berita itu, aku tak merasa puas. Justru aku merasa iba. Iba karena mereka memilih jalan licik dan mengira bisa hidup bahagia dengan menghancurkan orang lain. Tapi sekarang mereka tahu, apa yang dibangun dari kebohongan, cepat atau lambat akan runtuh. Dan yang membuatku tersenyum lebih dalam, aku tak lagi terikat pada emosi mereka. Hatiku sudah bebas. Suatu malam, setelah selesai rapat direksi dan menyusun strategi peluncuran cabang baru perusahaanku, aku duduk di ruang kerja sambil menulis surat untuk diriku sendiri, versi diriku yang dulu, yang lemah dan mudah terluka. Naila sayang, kamu sudah melewati neraka yang dibakar oleh pengkhianatan dan air mata. Tapi lihatlah dirimu sekarang, kamu menjadi perempuan yang berdiri tegak, dengan kepala tegak pula. Jangan pernah lagi meragukan dirimu sendiri hanya karena satu orang tak bisa melihat nilaimu. Karena pada akhirnya, kamu akan menemukan orang yang memeluk luka-lukamu, bukan menambahnya. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Setahun setelah pernikahan kami, aku dinobatkan sebagai salah satu wanita inspiratif Indonesia oleh sebuah majalah bisnis ternama. Dalam wawancara itu, jurnalis bertanya, "Bu Naila, apa makna kesuksesan bagi Anda?" Aku menjawab tanpa ragu, kesuksesan bukan soal seberapa besar perusahaan kita, tapi seberapa besar hati kita bisa mengampuni dan mencintai diri sendiri. Arga mengajakku liburan ke Italia, impianku sejak lama. Di sana, di sebuah taman kecil di Tuscany, ia kembali melamarku. Aku tahu kita sudah menikah. Tapi izinkan aku melamarmu lagi, karena setiap hari bersamamu, aku ingin menjadikanmu istriku kembali. Aku tertawa sambil memeluknya. Dan aku akan menerima setiap lamaran itu, bahkan 1000 kali. Kini aku tidak hanya punya suami yang setia, tapi juga sahabat, partner bisnis, dan tempat pulang yang selalu membuatku merasa berharga. Rumah kami sederhana tapi hangat. Di sudut ruang tamu ada rak berisi foto-foto kami, yayasan, rumah Naila, terus berkembang, dan perusahaanku kini punya 3 cabang baru yang dikelola oleh perempuan-perempuan hebat yang pernah ikut program pelatihanku. Dan aku adalah perempuan yang dulu diremehkan, dicampakkan, bahkan dilukai, tapi kini menjadi pemilik kebahagiaan dan kesuksesan yang tak bisa dicuri siapapun. Penyesalan Raihan tak pernah menyentuhku lagi. Karena hidupku sudah penuh, lengkap, dan bahagia. Bukan karena aku memiliki segalanya, tapi karena aku tak lagi kehilangan diriku sendiri. Dan kini, dalam pelukan pria yang mencintaiku sepenuh hati, aku tahu. Aku akhirnya pulang.